Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Amri Bahtiar dengan NIM 2051204113 dari kelas TIA 2020. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu mail server dan simulasinya di Cisco Packet Tracer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prianto STM.Com selaku dosen di mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface. Dengan kata lain, sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Yang kedua ada POP3 atau Post Office Protocol V3 dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Pada dasarnya, mail server memiliki dua aplikasi, yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol dan POP atau Post Office Protocol. Namun selain itu, mail server memiliki beberapa hal yang penting sebagai komponen dasar pendukung serta pengoperasiannya. Beberapa komponen yang biasanya dimiliki oleh mail server ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada MUA atau Mail User Agent, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent, adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Mail server memiliki berbagai jenis-jenis tertentu berdasarkan sistem pengoperasian dan programnya. Beberapa jenis mail server diantaranya adalah sebagai berikut,
Yang pertama ada SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Yang ketiga ada Gmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Pada dasarnya, mail server bekerja dalam mode client server. Maka dari itu, ada beberapa aplikasi dan program email server yang dapat dibedakan berdasarkan komponennya menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen mail transfer agent atau MTA, contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Ximgmail, MailX, Pine, dan Netscape. Yang kedua ada komponen Mail Delivery Agent atau MDA, contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Yang ketiga ada komponen Mail User Agent atau MUA, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Amri Bahtiar. Di sini saya akan mensimulasikan mail server di Cisco Packet Tracer. Di sini pertama-tama kita akan menyiapkan skemanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat skemanya. Skema ini sudah saya susun sama seperti praktek-praktek minggu lalu. Oke. Di sini saya sudah mengisi IP pada PC, lalu pada server, pada router, dan lain-lain. Oke, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu IP pada PC 1. Kita masukkan DNS servernya 333.1. Setelah itu kita akan mengecek IP pada PC 4. Oke, next kita melihat IP pada laptop dan smartphone. Di sini langsung terisi otomatis ya, karena di server DHCP saya sudah mengisinya. Oke, next. Oke. Next kita mengecek IP pada DNS server. Kita buka desktop app configuration. Sini kita pakai IP 333.3.1 dengan subnet mask 22555.0 dan default gateway 333.3. Next ke mail server. Di mail server kita isi IP-nya dengan 434343.4, subnet mask 22555.0, lalu default gateway 433.3, lalu DNS server 3333.1. Oke. Yang pertama kita lakukan yaitu ping. Kita buka PC1 command prompt kita ping DNS server terlebih dahulu 33.33.1. Kita enter. Yang pertama akan request timeout, lalu masuk. Oke. Selanjutnya kita akan ping server mail servernya 3.43.4.
Oke, yang pertama akan request timeout tapi langsung berhasil. Oke, next kita akan ping PC 4. Kita ping DNS servernya terlebih dahulu. Sudah berhasil, kita ping mail servernya 43.4. Sudah berhasil ya guys. Setelah itu kita akan coba ping di laptop. Kita ping 3 1. Sudah berhasil, kita akan coba ping mail servernya di laptop. Sudah berhasil. Kita akan coba di smartphone. Masuk command prompt. Kita coba akan meng-ping DNS servernya terlebih dahulu. Berhasil. Nah, sekarang ping mail server. Sudah berhasil. Oke. Selanjutnya, kita akan menambahkan konfigurasi DNS record pada DNS server. Kita masuk ke DNS server. Setelah itu, kita akan masuk ke service. Kita pilih DNS. Oke. Di sini jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengisi dengan nama mailku.com dengan tipe A record dan address 43.43.43.4. Oke, setelah itu kita tambahkan, lalu kita save. Oke, selanjutnya kita akan membuka PC 1 untuk menjalankan perintah nslookup di command prompt. Kita akan mengetikkan nslookup mailku.com. Kita menjalankan perintah nslookup untuk mengetahui resolve domain dari mailku.com. Di sini sudah berhasil ya, kita melakukan nslookup mailku.com. Oke. Setelah itu next kita ke laptop. Kita akan menjalankan perintah seperti pada PC 1. Kita buka command prompt, kita akan nslookup mailku.com untuk mengetahui resolve domain dari mailku.com tersebut. Oke, kita enter. Nah, hasilnya sudah masuk. Oke, setelah itu kita akan masuk ke mail server dan mengisi email pada mail server. Kita akan tambahkan 2 email pada mail server. Kita masuk ke service lalu email. Di sini kita jangan lupa meng-on-kan terlebih dahulu. Lalu kita isi domain name-nya mailku.com. Oke, setelah itu kita akan mengisi usernya. Kita di sini akan menambahkan 2 user. Di sini saya akan menambahkan user yang pertama yaitu Fahri dan passwordnya Fahri. Setelah itu kita tambahkan,
Lalu user yang kedua saya akan namakan Amri dan passwordnya juga Amri. Setelah itu kita set lalu tambahkan. Oke. Setelah semua email sudah masuk, kita close. Selanjutnya kita akan konfigurasi mail client pada PC 1. Oke, kita buka PC 1. Setelah itu kita buka email. Lalu di sini kita akan mengisi nama Fahri tadi, user yang pertama, dan email address-nya fahri@mailku.com. Setelah itu kita akan mengisi incoming mail server dan outgoing mail servernya, yaitu sama mailku.com. Setelah itu kita akan mengisi username dan passwordnya sesuai dengan user yang pertama tadi, yaitu Fahri dengan password Fahri. Setelah itu kita save. Oke. Di sini kita akan mencoba mengirim pesan dari PC 1 ke laptop. Oke. Kita akan mencoba mengirim pesan dengan cara compose. Lalu kita isi ke email dari laptop, yaitu amri@mailku.com, yaitu user yang kedua, yaitu email laptop. Selanjutnya kita bebas mengisi subjek. Di sini saya akan mengisi subjeknya dengan percobaan mail server. Oke. Next, di sini kita akan mengisi pesannya. Halo Amri, atau A-nya saya buat kecil, Amri. Ini merupakan percobaan mail server. Oke. Setelah kita menuliskan pesan, kita send agar terkirim ke user 2, yaitu laptop. Setelah itu kita akan mengecek apakah pesan sudah masuk ke laptop. Di sini kita akan buka laptop, lalu kita akan buka email. Tapi sebelum itu kita harus konfigurasi emailnya dulu di laptop. Kita akan mengisi dengan nama user 2, yaitu Amri, dan email address-nya yaitu amri@mailku.com. Oke. Di sini incoming mail server dan outgoing-nya sama seperti tadi, yaitu mailku.com. Setelah itu username-nya kita akan mengisi seperti user kedua, yaitu Amri dengan password Amri. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan mengecek pesan dari PC 1, yaitu kita di sini akan mengeceknya dengan memencet tombol receive. Lalu di sini kita bisa melihat pesan dari PC 1 yang dikirimkan ke laptop. Halo Amri, ini merupakan percobaan mail server. Di sini pesan dari PC 1 sudah masuk ke laptop. Di sini kita juga bisa mereply dari laptop ke PC 1. Di sini kita akan tambahkan pesan, yaitu terima kasih sudah mengirimkan pesan kepada saya. Oke. Lalu kita send. Setelah itu kita akan mencoba melihat balasan pesan dari user 2, yaitu laptop. Kita akan buka PC 1. Maaf, kita buka PC 1, lalu kita buka email, lalu kita buka receive. Di sini balasan pesan dari user 2 sudah kita terima, yaitu terima kasih sudah mengirimkan pesan kepada saya. Nah, di sini percobaan mail server sudah berhasil.
Sekian video simulasi mail server dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video tentang mail server yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.